Bab 107-109. Om Presdir terpikat gadis miskin. 2 jam beristirahat di kamar untuk tidur, Arya dibangunkan dengan suara nada dering panggilan telepon. Dasar handphone sialan. Benda ini malah mengganggu waktu istirahatku. Dengus kesal Arya. Siapa yang menelepon di saat aku ingin mendapatkan ketenangan dalam istirahat? Lanjutnya lagi emosi mendapati panggilan dari ibunya di balik layar. Ibu, untuk apa dia menelepon? Arya segera bangkit dari baringnya dan duduk untuk mengangkat telepon. Ya, katakan. Ujar Arya dingin pada ibunya sendiri. Arya, dari kemarin ibu telepon sampai beberapa kali, tapi kau tidak mengangkat telepon ibu. Maaf, 2 hari kemarin aku sangat sibuk. Tidak sempat untuk mengangkat telepon. Ujar Arya tetap nada dingin. Iya. Dini mengatakan kau pergi ke luar kota. Apa yang ingin ibu sampaikan? Tanya Arya tak ingin berbasa-basi. Begini, nak. Darwin adikmu sudah pulang sejak kemarin, dia sudah lulus. Jika bisa apakah kau dan Dini bisa datang ke mansion? Darwin bersikeras ingin bertemu dengan kakak iparnya dari kemarin, sekaligus ibu dan ayah juga ingin membicarakan sesuatu denganmu. Baiklah. 2 jam lagi kami akan datang. Ujar Arya tanpa penolakan dan alasan. Baiklah. Ibu senang kau menyetujui untuk datang ke mansion setelah sekian lama sejak kau pindah. Senang Bu Amira. Apa yang harus ku bawa untuk anak curut itu? Tanya Arya membingungkan Bu Amira. Anak curut? Siapa? Memangnya di dunia ini ada anak yang bernama curut? Pungkas Bu Amira bingung. Siapa lagi jika bukan anak ibu yang kedua? Dia sangat mirip seperti anak curut hewan seperti tikus itu. Oh Darwin. Ibu kira siapa? Ternyata anak curut adalah panggilan sayang dari seorang kakak pada adiknya. Keke Bu Amira. Tidak perlu, Arya. Dengan kau dan istrimu datang ke sini sudah membuat Darwin sekaligus ibu merasa senang. Lanjut Bu Amira. Baiklah. Ibu tunggu saja sampai aku datang. Ujar Arya. Iya. Ibu akan menunggu. Tutup telepon Bu Amira. Panggilan diakhiri. Arya segera bangun dari ranjang dan beranjak pergi keluar untuk menemui Dini, memberitahukan jika mereka akan pergi ke mansion menemui Bu Amira. Dini sayang. Kau di mana? Teriak panggil Arya menuruni anak tangga. Iya, Tuan. Anda membutuhkan sesuatu. Ujar Dini yang sedari tadi membersihkan debu di setiap benda atau furnitur yang ada. Lain kali jika aku panggil, hilangkan dulu pikiran jika aku memanggil karena membutuhkan sesuatu, dan sudahi pekerjaan rumahmu itu. Sampai kapan dan sampai ingin menjadi apa rumahku ini, agar kau berhenti untuk melakukan pekerjaan rumah. Ujar Arya dengan lembut. Iya, Tuan. Biasanya saya tidak pernah membersihkan debu, karena kebetulan debu di rumah ini sudah lumayan banyak sehingga saya pikir agar tetap menjaga kebersihan, saya harus membersihkannya. Jawab Dini. 2 jam lagi kita akan pergi ke mansion orang tuaku. Persiapkan dirimu dengan baik sekarang juga dan sudahi pekerjaan rumahmu ini. Mungkin kita akan 30 menit pergi lebih cepat untuk ke mall terlebih dahulu membeli hadiah untuk adikku yang kemarin baru saja pulang. Ujar Arya. Oh iya, Tuan. Kemarin ibu mengatakan jika kemarin adalah penyambutan untuk kepulangan adik Tuan dari kelulusannya berkuliah di luar negeri. Dan sekarang Anda ingin menemuinya. Bukan aku yang ingin menemuinya. Tapi dia yang ingin menemui dirimu. Aku hanya mengantar. Saya. Pungkas Dini terkejut. Kau akan tahu nanti. Sekarang bersiaplah. Ujar Arya. Baik, Tuan. Saya akan bersiap. Sebelum itu Tuan juga pasti akan bersiap. Apakah saya harus menyiapkan air hangat untuk Tuan mandi? Tidak perlu.
Aku akan sedikit bersantai terlebih dahulu karena waktunya masih cukup lama. Seorang laki-laki tidak akan berlama-lama untuk bersiap, tidak seperti wanita yang membutuhkan 3 jam bahkan lebih untuk berpergian. Ucap Arya, padahal Dini salah satu wanita yang tidak seperti itu. Ah, iya. Jika begitu saya akan bersiap sekarang saja, Tuan. Ujar Dini yang berpikir jika semua wanita di dunia ini tidak seperti itu 30 menit kemudian. Waktu berlalu tanpa membutuhkan waktu yang lama, seperti apa yang dikatakan oleh Arya pada wanita yang terlalu lama untuk bersiap. Berbeda dengan Dini yang dengan cepat sudah selesai menyiapkan penampilan dirinya sendiri. Dengan make up look yang flawless dan anti-menor, pakaian yang terlihat sederhana namun, harga bukan kaleng-kaleng, rambut digerai bergelombang, dan aksesoris jam tangan wanita yang mahal merupakan berasal dari sebagian mahar yang diberikan padanya dulu. Terlihat elegan dengan cincin pernikahan yang bersinar menyilau berwarna biru di jari manisnya. Pakaian yang Dini pakai selalu tertutup, terlihat sopan dan pastinya anggun. Dia menyukai pakaian semacam dress seperti dress yang ia kenakan saat ini. Dia memang tidak pernah memakai pakaian yang terbuka seperti terbuka di bagian dada atau bahu dan pakaian seksi lainnya yang ketat atau pendek. Hal itu yang selalu membuatnya anggun dan elegan, bak wanita yang terjaga kehormatannya. Masih 1 jam lagi, waktu yang tersisa masih lama. Apa yang harus aku lakukan? Ucap Dini menjadi bingung. Sayang, kau sudah siap. Teriak Arya tiba-tiba membuyarkan kebingungan Dini. Dini gerak cepat memakai high heels warna hitamnya dan segera mengambil tas merek Dior berwarna hitam. Kali ini Dini memang seperti mengusung tema hitam untuk penampilannya. Iya, Tuan. Saya sudah siap. Ujar Dini seketika terkejut ketika Arya juga sudah siap mengenakan jas hitam, celana hitam, sepatu hitam, dengan kemeja putih. Tuan, juga sudah siap. Bukankah tadi mengatakan akan bersantai saja dulu karena waktunya masih lama? Lanjut bicara Dini. Aku pikir aku harus segera bersiap. Agar waktu tidak terbuang dengan sia-sia. Lihatlah betapa sudah serasinya kita yang menggunakan pakaian senada, walaupun tidak saling memberi informasi untuk warna pakaian yang akan dikenakan. Tuan juga mengusung tema hitam. Kita sudah seperti ingin menghadiri acara pesta yang elegan memakai warna hitam seperti ini. Dini tertawa kecil dengan malu di hadapan Arya. Kita berangkat sekarang saja menuju mall lebih dulu. Mungkin tak butuh waktu sedikit untuk mencari hadiah apa yang pantas untuk adikku. Kita belum harus berkeliling untuk mencari dan memutuskan barang apa yang harus dibeli. Ujar Arya. Iya, Tuan. Waktu berjalan tak akan terasa jika kita sudah sampai di mall. Belum lagi ditambah dalam perjalanan. Ujar Dini. Hanya untuk pergi ke mansion menemui orang tuanya saja, mereka berpenampilan seperti pasangan yang ingin menghadiri acara pesta atau pernikahan. Namun, berbeda dengan Dini yang melakukan hal itu karena masih mengingat akan ultimatum yang diberikan Arya dulu padanya. Bahwa dia harus berpenampilan rapi dan mahal agar orang tuanya tidak curiga. Karena mereka sudah siap, mereka memutuskan untuk langsung pergi saja tanpa terpaku pada jadwal rencana awal. Karena walaupun Bu Amira mengatakan untuk tidak membawa apapun, tapi Arya tetap saja bersikeras ingin pergi ke mall, untuk membeli hadiah yang pantas diberikan di usia Darwin atas dasar kelulusannya. Bab 108. Sepertinya ini cocok untuk adik, Tuan. Menunjukkan kemeja putih. Aku bingung apa yang harus ku berikan padanya. Dari kecil sampai sekarang dia sudah memiliki semua barang atau fasilitas lainnya. Ujar Arya yang sedang menyombongkan keluarganya. Namun, Dini bersikap biasa saja dan tidak tahu jika Arya sedang meninggi. Iya, Tuan benar. Seseorang akan bingung jika akan memberi hadiah kepada mereka yang terlahir sebagai orang yang sudah memiliki barang dan fasilitas yang terpenuhi. Tapi saran saya daripada membawa tangan kosong,
kita bisa membeli setelan jas sebagai hadiah untuk adik Tuan. Itu akan bermanfaat jika dikenakan saat bekerja nanti. Ujar Dini. Pendapatmu benar. Baiklah, coba pilihkan setelan jas untuknya. Ucap Arya menerima saran Dini. Mereka berkeliling mencari toko yang menjual khusus pakaian kantor seperti kemeja, jas, celana, dasi, del. Dan tepat di toko yang sesuai, hingga tidak perlu membutuhkan waktu yang lama, Dini memutuskan memilih beberapa pakaian atas persetujuan Arya lebih dulu yang langsung disetujui olehnya, dan segera membayarnya. Hadiah untuknya sudah selesai. Kita langsung pergi ke mansion ibu saja. Pungkas Arya, baik, Tuan. Jawab Dini. Mereka berjalan berdampingan dengan mendapatkan perhatian dari pengunjung mall yang saling menatap ke arah mereka. Mungkin mereka kagum, mengenali sosok di balik kacamata, atau terpesona akan kebersamaan antar pasangan. Diuntungkan Arya memakai kacamata dan juga topi yang sudah ia siapkan, sehingga tidak ada orang yang mengenali dirinya. Sepertinya ia juga sudah menduga hal apa yang bisa terjadi jika ia muncul di publik bersamaan dengan Dini. Banyak orang yang pasti sudah mengenali dan akan menjadi gosip hangat pada malam harinya, tanpa harus menunggu pagi hari. Dini pun menerima hal itu, toh mereka menikah tanpa ada yang mengetahui terkecuali keluarga inti, kerabat, dan orang dipercaya. Sehingga sudah tidak perlu dipermasalahkan jika memang Arya ingin menyembunyikan identitasnya saat berjalan dengannya. Tunggu. Henti Arya saat berjalan di depan sebuah pajangan baju. Ada apa, Tuan? Kenapa berhenti? Tanya Dini yang mendadak menghentikan langkahnya juga. Kita melupakan untuk membeli pakaian sesuatu. Ujar Arya. Tuan ingin membeli pakaian? Tanya Dini. Apa kau yakin tidak ingin membeli pakaian ini? Ujar Arya mengambil salah satu pakaian dan menunjukkannya tinggi-tinggi pada Dini. Mendapati pakaian yang tipis, menerawang, terbuka, seksi, dan terdapat XX serta bra yang terlihat. Itu. Pakaian apa itu, Tuan? Syok Dini. Kau benar-benar tidak tahu. Atau pura-pura tidak tahu. Ledek Arya. Sasa saya tidak tahu. Jawab Dini dengan gugup. Baiklah, aku akan membelinya agar kau bisa pakai nanti. Lalu, tunjukkan padaku agar kau bisa tahu. Ujar Arya hendak pergi ke kasir. Tidak, jangan. Gerak cepat Dini menahan Arya dengan refleks memegang tangannya. Kenapa jangan? Aku berinisiatif untuk membelinya agar kau tahu. Ujar Arya. Saya tahu, Tuan. Itu lingerie. Jadi, jangan membeli pakaian itu. Ujar Dini malu dengan menundukkan kepalanya. Arya tertawa kecil. Ternyata kau tahu benda ini. Lalu, kenapa kau tidak pernah mencoba untuk membelinya, untuk kau kenakan setiap malam diperlihatkan padaku? Aku senang jika istriku memakai pakaian ini di malam hari. Ujar Arya semakin. Tuan, sebaiknya kita langsung pergi ke mansion ibu. Ujar Dini mengalihkan pembicaraan. Baiklah, aku akan membelinya. Sengaja Arya terus menggoda Dini dengan hendak ingin terus menuju kasir. Jangan, Tuan. Saya mohon, jika pun Tuan membeli benda itu, saya tidak akan pernah memakainya. Jadi, jangan membuang uang milik Tuan untuk pakaian tidak berguna. Mohon Dini. Baju ini sangat berguna untuk kau melayaniku. Kita bisa menikmati sejuknya malam hari dengan bergoirah. Pungkas Arya semakin mengada-ngada ke arah vulgar yang membuat Dini semakin malu dan tertekan. Karena tertekan dan sudah malu, Dini mengambil lingerie itu dari tangan Arya dan meletakkannya kembali di pajangan gantungan baju. Dengan berani, Dini menarik Arya membawanya pergi dari toko itu. Di sisi lain, Ibu, beritahu aku jika kakak dan kakak ipar sudah datang. Aku akan pergi ke halaman belakang sebentar. Ujar Darwin. Iya, pergilah. Jawab Bu Amira menunggu kedatangan Dini dan Arya di ruang tamu. Kit.
Mobil sport Lamborghini Aventador berwarna coklat terparkir di depan kediaman Mansion Pratama. Kedatangan mereka sampai pada pukul 17.25 WIB. Dengan romantis Arya melarang Dini untuk jangan keluar lebih dulu dari mobil. Karena Arya akan membukakan pintu untuknya. "Terima kasih, Tuan. Padahal Anda tidak perlu repot-repot," ujar Dini. "Untuk Yang Mulia Ratu, itu tidak masalah bagi rajanya," ujar Arya sedikit menyunggingkan samar bibirnya. Dengan bersamaan dan berpegangan tangan yang terasa canggung, mereka berjalan ke arah pintu utama. Sebelum menekan bel, Bu Ashna sudah terdapat di depan pintu dengan membukanya. "Tuan muda, dan Nyonya muda sudah datang. Silakan masuk, Tuan. Nyonya besar sudah menunggu di dalam." Arya hanya memasang wajah masam tanpa ekspresi, sedangkan Dini hanya tersenyum ke arah Bu Ashna. "Nyonya, Tuan muda dengan istrinya sudah datang," bicara Bu Ashna. Bu Amira yang sedang fokus dengan handphone segera menyimpannya di meja. Dan beralih untuk menyambut tamu spesialnya. Suami istri ini begitu kompak serasi memakai pakaian warna hitam. "Kalian seperti ingin menghadiri pesta saja," ujar Bu Amira senang. "Bagaimana kabarmu, Din?" tanya Bu Amira yang berdiri di hadapan menantunya dengan wajah ramah. "Alhamdulillah baik, Bu," jawab Dini langsung menyalami ibu mertuanya. "Dan kau Arya? Kau masih saja tidak berubah, dan sudah lama tidak bertemu kau semakin tinggi dan dingin saja," ledek dan keke Bu Amira. Seperti biasa, Arya tetap tidak menanggapi ibunya. "Ohoho, menantu dan putraku ternyata datang. Kalian membuat ayah menjadi senang saja," ujar Pak Barma yang baru menuruni anak. Tangga Dini tersenyum ramah melihat ayah mertuanya. "Apa kabar ayah mertua?" tanya Dini. "Sangat baik ketika melihat wajah cantik menantuku ini," goda Pak Barma. Ayo, kita duduk," ajak Pak Barma. Semua orang pun duduk. "Akhir-akhir ini badanku sering pegal dan kakiku terasa encok, sampai tidak kuat berlama-lama untuk berdiri. Mungkin karena aku sudah tua. Hahaha," bicara Pak Barma. "Ayah mertua masih terlihat terlalu muda jika harus disebut tua," ujar Dini yang mulai berani membuka diri. "Rupanya dia sudah mulai berani untuk berbincang dengan kedua orang tuaku. Karena aku memperlakukan dia dengan baik, maka dia berani seperti ini," gumam Arya yang tidak suka melihat Dini menjadi pribadi yang hangat. "Memang seperti itu, aku masih muda untuk disebut tua. Sepertinya ayah harus berlari-larian dengan cucu ayah agar tidak pegal seperti ini," keke Pak Barma yang terus membahas seorang cucu. Dini hanya tersenyum kaku mendengar pernyataan mertuanya. "Kau membawa sesuatu menantu?" tanya Bu Amira. "Iya, Ibu. Ini hadiah yang akan diberikan untuk adik ipar," jawab Dini. Sepanjang pertanyaan dan pembicaraan, terlihat hanya Dini yang menanggapi pertanyaan dengan menjawabnya setiap saat. Sedangkan Arya, tetap santai dengan kepribadiannya. Bisa disimpulkan mereka adalah pasangan yang serasi sebenarnya, karena bagaimana jika tidak ada Dini bersama Arya? Saat orang bertanya, siapa yang akan menjawab? Orang yang diharapkan untuk menjawab saja, tidak akan merespon dengan baik. "Kenapa repot-repot untuk memberinya hadiah?" ujar Bu Amira. "Tidak enak rasanya jika kami tidak membawa apa-apa untuk kedatangannya pertama kali. Darwin sangat beruntung memiliki kakak ipar yang perhatian seperti dirimu. Dan kakak sepertimu Arya." "Ya," jawab singkat, padat, jelas, dingin, dan tegas Arya. "Adik iparmu ada di halaman belakang. Jika kau ingin, kau bisa menemui dia di sana," pungkas Bu Amira menyarankan. "Baiklah, Ibu. Aku akan menemuinya di sana," jawab Dini yang beranjak berdiri untuk pergi ke halaman belakang dengan membawa hadiah yang baru Arya beli di mall tadi. Bersamaan dengan Dini yang berjalan menuju halaman belakang,
Bu Ashna dan pelayan lainnya datang dengan minuman dan camilan yang disajikan di meja. Saat ini di ruang tamu hanya terdapat Pak Barma, Bu Amira, dan Arya. Sekaligus ingin membicarakan mengenai karir Darwin yang ingin mereka sampaikan dan tanyakan pendapatnya pada Arya. Bab 109. Sambil menikmati secangkir teh kesukaannya yakni teh chamomile yang baik untuk kesehatan tubuh. Apalagi di posisi Arya yang menjabat sebagai CEO perusahaan yang membuat setiap harinya sibuk akan pekerjaan yang ia geluti sepanjang hari. Bukan hanya fisik, mental, pikiran pun bekerja untuk kelangsungan pekerjaannya. Membuat Arya menyenangi teh chamomile yang kaya akan manfaat dan khasiat bagi tubuhnya yang bisa menenangkan dan merilekskan tubuh dan pikiran setiap kali mengkonsumsinya. Dari dulu kau selalu mengkonsumsi teh chamomile yang tak pernah lepas dalam list kebutuhan nutrisimu. Akhir-akhir ini pasti membuatmu semakin terkena penyakit mental karena terus mengurusi perusahaanmu yang semakin maju. Bicara Bu Amira mengawali. Aku harus selalu berusaha walaupun perusahaanku selalu berada di atas. Ujar Arya. Itulah yang menjadikanmu sebagai panutan oleh banyak orang. Kagum Bu Amira. Apa yang ingin kalian bicarakan denganku? Ujar Arya yang mengingat alasan dia datang ke mansion orang tuanya, sehingga tak ingin lama-lama di sana, ia ingin langsung membahas pada intinya. Kita harus mulai dari mana, Pak? Bisik Bu Amira pada Pak Barma. Bapak juga tidak tahu. Bapak takut jika temperamen Arya kambuh. Bisik Pak Barma juga di telinga istrinya. Asing rasanya walaupun di hadapannya berbicara pada anak mereka sendiri yang berada di bawah mereka kedudukannya. Seakan mereka tidak memiliki hubungan apapun yang mengikat mereka untuk tak canggung satu sama lain. Arya hanya menatap kedua orang tuanya sinis. Merasa paling agung karena seperti ditakuti dan terintimidasi olehnya. Cepat katakan. Aku tak memiliki banyak waktu untuk membicarakan hal yang tidak penting seperti ini. Ketus Arya mencela. Begini Arya, kau tahu jika Darwin sudah pulang dan menyelesaikan studi bisnisnya sama seperti dirimu. Otomatis dia akan menjadi seorang pengusaha yang menjadi pemimpin untuk perusahaannya seperti dirimu. Lalu, apa yang ingin kalian lakukan? Tanya dingin Arya. Kami belum selesai berbicara. Kami ingin meminta pendapat darimu. Bagaimana pendapatmu tentang adikmu Darwin? Apakah dia bisa ditempatkan di perusahaanmu untuk mengurus perusahaan keluarga kita? Aku sudah memimpin jalan perusahaan itu. Apa maksud kalian posisiku ingin digantikan oleh anak kesayangan kalian? Bukan seperti itu maksud kami. Darwin bisa saja membantu dirimu di sana. Bukankah bagus jika kedua anak kami yang sukses saling bekerja sama untuk kelangsungan kesuksesan perusahaan kita? Jelas Bu Amira. Suasana semakin serius saat Arya terlihat berpikir keras. Perusahaan itu memang masih balik nama atas nama ayah, otomatis itu adalah perusahaan ayah, belum sepenuhnya milikku walau aku yang memimpin. Tapi jika bisa, dengan cepat segera memproses balik nama menjadi namaku, sehingga dengan sah aku merupakan pemilik perusahaan itu. Ini bukan saatnya memikirkan balik nama siapa pemilik perusahaan itu. Ini menyangkut pekerjaan Darwin. Sebagai kakak, apakah kau ingin berbagi tempat dengan adikmu? Ujar Pak Barma yang terdengar geram. Baru saja kemarin aku membuat petisi tidak akan menerima calon pekerja baru, karena akan lama untuk menyesuaikan, tidak baik juga untuk hari-hari kerja lainnya. Itu tandanya aku tidak ingin orang baru masuk ke dalam perusahaan untuk mengambil tanggung jawab yang serupa. Karena kau takut tersingi. Kecam Pak Barma. Arya Rasvan Pratama bukanlah pecundang yang takut tersingi. Mungkin orang lain saja yang merasa tersingi oleh diriku. Aku hanya tidak ingin orang lain merusak rencanaku dan mengambil alih pimpinanku. Dalam satu perusahaan yang sama, terdapat dua pemikiran yang berbeda setiap proyek yang kita rencanakan. Akan membutuhkan waktu diskusi yang lama, sampai merusak rencana lain.
Aku tidak setuju jika Darwin ada di perusahaanku. Darwin tidak akan menjadi CEO kedua di sana. Kau bisa menempatkannya di bagian divisi atau karyawan, itu terserah padamu. Jelas Pak Barma. Itu akan sulit. Jawab Arya singkat. Apa yang menjadikannya sulit? Tanya Pak Barma yang sudah emosi. Bu Amira mengusap-usap punggung Pak Barma agar tidak emosi apalagi jika sampai bertengkar dengan Arya. Baiklah, jika memang kau tidak ingin Darwin berada di perusahaanmu. Tapi, bukankah baru saja kemarin kau membangun perusahaan baru, yang bergerak di bidang pertanian atas nama dirimu sendiri? Kau bisa menjadikan Darwin CEO di perusahaanmu itu. Usul Bu Amira. Aku tidak ingin orang lain yang mengurus perusahaanku itu. Ujar Arya. Kenapa kau terlalu egois pada adikmu sendiri? Geram Pak Barma yang sudah kesal seperti tidak ada gunanya berbicara dengan Arya. Bukankah dia anak kesayangan kalian? Kenapa kalian tidak berusaha untuk membuatkannya perusahaan saja? Supaya dia bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya sendiri di sana. Awalnya kami berpendapat seperti itu. Tapi, apakah itu akan membuatmu lebih tersinggung? Ada perusahaan baru yang siap untuk terjun dalam dunia bisnis saling berusaha untuk unggul dalam perencanaan mereka. Ujar Bu Amira. Aku sangat menyukai tantangan dibandingkan simpangan. Kalian tidak perlu merasa khawatir jika aku tidak akan merasa tersinggung. Jadi, kau lebih setuju jika Darwin memiliki perusahaannya sendiri? Tanya Pak Barma. Daripada dia harus memimpin perusahaanku. Ujar Arya dingin. Baiklah, itu artinya simpulan yang kita renungkan dari mendengarkan pendapat dari Arya. Kita memutuskan untuk setuju jika Darwin akan kita buatkan perusahaan. Ujar Pak Barma. Iya, Arya sendiri yang mengatakannya seperti itu. Maka dari itu kita tidak perlu khawatir mengenai karir Darwin. Sebaiknya kita segera mencari tempat yang strategis untuk membangun perusahaan Darwin dan segera memanggil arsitek dan konstruksi bangunan untuk segera membangun perusahaan baru. Antusias Pak Barma. Dan jangan lupa untuk segera membalik nama perusahaan kalian menjadi namaku. Sambar Arya di sisi lain. Sampai di halaman belakang yang terdapat taman luas berisi berbagai macam bunga yang warna-warni. Dini berjalan menyusuri lahan hijau seperti labirin itu, mencari adik ipar yang selalu ingin menemui dirinya. Lama-lama mencari dan berusaha mendapati seseorang di sekitar sana, tak jauh terpantau seseorang sedang duduk merangkai bunga yang ia petik dari kebunnya. Apakah itu adik iparku? Siapa lagi jika bukan dia? Di sini sepi, tidak ada orang sama sekali selain dirinya. Dini pun berjalan menghampiri bangku taman itu. Memantau dari belakang dengan duduknya seorang pria yang sedang asyik sendiri merangkai bunga. Dia duduk dengan gagah dan tegap. Dari punggungnya saja terlihat samar tidak asing Dini mengenali sosok itu. Kenapa rasanya aku berat untuk berjalan menghampirinya? Seketika ingatanku langsung teringat akan Tuan Darwin yang kutemui kemarin. Nama adik iparku sama dengannya. Tapi di dunia ini nama Darwin bisa dimiliki oleh siapa saja, bukan hanya pada satu orang. Tidak mungkin jika adik iparku adalah Darwin, orang yang sama seperti yang pernah kutemui, ujar Dini yang merasa mulai kurang enak hati berjalan serasa berat menghampiri Darwin yang tengah duduk. Apa kau Darwin? Bicara Dini saat 1 meter sampai di belakang Darwin. Aku tahu jika kau pasti kakak ipar. Kakak sudah datang. Pungkas Darwin berdiri dan hendak berbalik memutarkan badannya. Jreng. Duar. Mereka sudah berhadapan dan melihat satu sama lain. Dini langsung syok saat mendapati pria yang sedang berdiri di hadapannya adalah sosok pria yang ia kenal tidak jauh dengan Darwin yang ia temui kemarin.